Salve teman-temanku sekalian di dalam kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya hari ini, hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Saudara, mari di pagi yang cerahnya kita mau bersama-sama syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jauhi diri dari kesombongan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Sirak 3 ayat 17 sampai dengan 18, dilanjutkan dengan ayat 20, dan dilanjutkan dengan ayat 28 sampai dengan 29. Bacaan kedua Ibrani 12 ayat 18 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 24a. Dan Injil Lukas 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, tak dipungkiri saudara oleh kita sebagai insan manusia yang selalu bersikap ingin dipuji, ingin dilihat bahwa kita ini religi, sukanya pamer dengan sombong, penuh tinggi hati, berteman selalu memilih-milih. Yang terakhir ini saudara, kita lihat Yesus Tuhan kita. Dia tidak memilih orang yang akan didatanginya saudara. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dia mendatangi, bahkan makan di rumah orang Farisi yang dicap pembangkang, pendosa, dan mau menjerat dia. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Lukas 14 ayat 1. Kenapa semua yang hadir mengamati dia, saudara? Sungguh kepo orang banyak itu. Karena saudara, mereka adalah para pemimpin dan pengikut Farisi yang ingin mencari kesalahan Yesus, khususnya terkait pelanggaran hari Sabat dan cara Yesus mengajar serta melakukan tindakan penyembuhan di hari Sabat, sehingga mereka berharap dapat menuduhnya. Dan alasan yang lain saudara, mau menguji dan mengevaluasi ajaran serta tindakan Yesus, terutama karena Yesus mengajar dan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, sesuatu yang mereka anggap melanggar. Dan alasan yang lain saudara, mau mengawasi Yesus dengan ketat, menunggu apakah ia akan menyembuhkan pria itu di hari Sabat, sehingga mereka memiliki bukti untuk menuduhnya melanggar peraturan hari Sabat seperti dikutip oleh Alkitab Sabda. Saudara-saudaraku, bukankah kita juga seperti orang-orang Farisi yang kepo, yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, saudara? Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Kita lihat saudara, Yesus melihat tamu-tamu yang saling berebut tempat kehormatan di meja perjamuan. Di sini Yesus menasihati agar tidak memilih tempat kehormatan secara otomatis, melainkan duduk di tempat yang paling rendah. Di sini saudara, Yesus menyampaikan prinsip kerajaan Allah bahwa kerendahan hati akan
ditinggikan, sedangkan kesombongan akan direndahkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Pada bacaan pertama melalui kitab Sirak, kita diingatkan, makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Sirak 3 ayat 18. Regi hari ini saudaraku mau menyampaikan kepada kita sekalian tentang pentingnya kerendahan hati dalam mencari kehormatan. Hal ini merupakan cerminan prinsip kerajaan Allah, yaitu siapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Untuk itu saudaraku, mari kita mau saudara hindari kesombongan. Saya ulang, kita mau hindari kesombongan. Jangan memburu penghargaan, gengsi atau status sosial, karena ini bisa membawa rasa malu. Ingat, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 21. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah terus berfokus pada nilai-nilai sejati. Ingat saudara, bersikap rendah hati bukanlah kelemahan. Kerendahan hati bukan berarti kurangnya penghargaan pada diri, melainkan cara menempatkan diri sebagai murid yang tahu posisinya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui regi hari ini kita mau hidup dengan menghindari kesombongan. Tapi hendaknya lah selalu rendah hati. Janganlah kita di dalam persahabatan memilih-milih. Hindari kesombongan, hidup penuh kerendahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mau persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.